Yang bikin ngakak statement si Koplak Fatur, ngaku akunnya dinonaktifkan orang lain. Sudah panik habis menyebar hoax, muncul begonya. Nih masalah pekerja Cina datang di bandara itu dibilang hoax sama dia. Kalau udah gini kemana lu? Tuh pekerja Cina itu nyata di Morowali Utara ada. Nih, bini muda udah ngisi belum? Ampe bini gue diurusin. Anak, memang susah kalau mental penjilat. Susah kalau mental penjilat begini. Ayolah, kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Harkat martabat ini tanah kita. Ganyang Cina dari tanah Indonesia. RRC ya, bukan ras Cina. Sekali lagi, orang-orang keturunan Cina yang tinggal di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Bukan ras Cina, ini RRC, Tiongkok, pemerintah Cina. Bukan ras Cina. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini tentang kerusuhan di Morowali Utara ya. Ini luar biasa. Tenaga kerja lokal kita di sana itu sedang bertarung ya, dalam tanda kutip gitu, melawan tenaga kerja asing di buminya sendiri. Ternyata ada loh ya yang masih bela tenaga kerja asing ini, ada dari anak bangsa kita. Tapi kita baca dulu pendapat yang paham tentang Morowali Utara ini, bukan buzzer bela sana. Nanti ada tuh di salah satu tweetan gue nih ya, gue mencuit begini nih. Mana yang suka teriak adu nyaman ya, mana yang suka teriak NKRI harga mati. Nah di postingan ini nanti kita akan lihat itu, nanti kita akan lihat apa aja komentarnya mereka di situ. Kita akan lihat, kita akan selidiki siapa aja mereka. Tapi sekarang kita baca dulu beritanya tentang ini. Ada 2 berita ya. Yang pertama dari Kompas ya, Ketua Komisi 2 DPRD Morut Berang kutuk tindakan anarkis TKA asal Tiongkok. Jadi buzzer itu masih ada yang berkomentar bahwasanya ini yang salah
tenaga kerja lokal. Udah sampai sebegitunya ya sama saudara sendiri ya. Kita baca dulu ya. Morowali Utara, Kompas TV. Ketua Komisi 2 DPRD Morowali Utara, Ikhtiar Syah, berang atas peristiwa pemukulan karyawan PT GNI yang dilakukan oleh tenaga kerja asing TKA asal Tiongkok. Ini ada di sana nih. Tiar mengutuk keras perlakukan semena-mena terhadap para tenaga kerja lokal di PT GNI. Nah, PT GNI itu PT asing, pekerjanya asing, semuanya asing. Kesian yang lokal-lokal dikit, terus dipukul. Aduh. Terus masih ada yang bela asing. Tiar menuturkan bahwa kejadian berawal ketika para tenaga kerja lokal melakukan aksi mogok di area pabrik smelter PT GNI Sabtu 14 Januari 2023. Namun aksi tersebut dihadang oleh sejumlah karyawan PT GNI asal Tiongkok. Mereka lalu bertindak anarkis dengan memukuli para karyawan yang sedang mogok kerja dengan beringas. Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Mereka TKA sudah semena-mena bahkan telah bertindak anarkis dan beringas terhadap tenaga kerja lokal. Pemerintah pusat dan Gubernur Sulteng tidak boleh membiarkan hal ini. Jangan menunggu jatuh korban lagi untuk mengambil tindakan tegas terhadap PT GNI, ujar Ikhtiar Syah. Dikasih kesempatan, nikelnya diambil, bekerjanya gajinya ya. Dan udahlah. Mau heran tapi ini Indonesia. Tapi yang gue lebih heran lagi masih ada ya. Di Twitter itu komentar-komentar orang yang masih bela gitu ya sama tenaga. Sebegitu, ya Allah, saudara lu sendiri ini katanya yang cari harga mati. Politisi PKB ini bahkan tak habis pikir dengan sikap pemerintah pusat dan Pemprov Sulteng yang seakan menutup mata terhadap persoalan-persoalan yang terus terjadi di PT GNI. Ikhtiar Syah menilai seolah tidak ada iktikat baik dari pemerintah, bahkan terkesan melakukan pembiaran. Dirinya juga menyoroti PT GNI yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada. Ya kalau rakyatnya membiarkan ya begitu. Tapi ini alhamdulillah tenaga kerja lokalnya Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah jaga itu perjuangan. Pemerintah pusat maupun Pemprov Sulawesi Tengah jangan hanya mau untungnya saja. Jangan berdalih karena ini proyek strategis nasional. Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di PT GNI sengaja ditutup-tutupi hanya untuk menyenangkan investor saja. Investor disenengin, rakyat sendiri diapain? Untuk meredam gejolak dan aksi balasan dari tenaga kerja lokal dan masyarakat setempat, Tiar meminta agar menahan diri, menahan amarah, dan menyerahkan kasus ini ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Untuk saudara-saudaraku yang menjadi korban dan juga pada karyawan lainnya serta masyarakat di sekitar pabrik smelter agar menahan diri, menahan amarah, serahkan dan percayakan pengusutan kasus ini kepada pihak yang berwajib, imbaunya. Ya mudah-mudahan aja yang berwajib juga nggak berpihak ya. Mudah-mudahan nggak berpihak. Mudah-mudahan tidak berpihak. Ya Allah. Sekarang yang dari Republika nih, Ketua Umum KSPSI. Kerusuhan Morowali Utara akibat adanya ketidakadilan pekerja lokal. Pekerja lokal di Morowali mempertanyakan keadilan perlakuan terhadap pekerja asing. Republik.co.id Jakarta. Ketua Umum Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan bahwa kerusuhan akibat bentrok antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing di PT GNI yang menyebabkan 3 pekerja tewas, 2 orang pekerja Indonesia dan 1 orang TKA. Ya Allah. Ya Allah. Asli, jujur guys, gue panas gitu. Dan yang lebih panas lagi nanti lu lihat di Twitter gue ya, masih ada yang ngebela itu TKA tuh. Sabtu 14 Januari malam jelas sangat memprihatinkan. Kejadian ini jauh sebelumnya memang sudah dapat diduga karena kebijakan pemerintah tentang pembiaran derasnya tenaga kerja asing, khususnya dari Cina, memang sudah sangat keterlaluan. Kawasan industri yang terjadi di berbagai wilayah tanah air, termasuk Morowali Utara, sudah seperti negara dalam negara, kata Jumhur Hidayat, Senin 16 Januari 2023 pagi. Nah, menurut dia,
Di kawasan-kawasan industri milik Cina itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa upah TKA Cina besarnya berkali-kali lipat lebih banyak dari upah pekerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. Belum lagi fasilitas lebih bagus yang diberikan kepada TKA dengan alasan mereka orang asing. Bayangin lu, dengan alasan orang asing mereka dapat fasilitas lebih, sementara anak bangsa sendiri ya nggak adil gitu. Mestinya kebalik dong. Lu tahu nggak, orang Indonesia kesian itu, saudara-saudara gue yang kerja di Cina jadi apa sayang? Hah? Jadi apa? Jadi apa? Di sini mereka dapat fasilitas yang begitu. Gemes gue. Beberapa aturan, termasuk aturan ketenagakerjaan, boleh dibedakan dengan aturan yang pada umumnya berlaku di wilayah Indonesia. Atau sengaja diubah demi investor dari Cina itu. Untuk nyenengin investor dari Cina, anak bangsa yang dirugikan ya Pak. Keren. Hal itu seperti aturan pajak dan aturan tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja. Selain itu juga adanya aturan ekspor hasil tambang wajib dijual dengan harga murah ke smelter-smelter yang notabene sekitar 90% milik Cina, kata Jumhur menegaskan. Ini ya Allah, apa namanya kalau bukan penjajahan, kalau itu kenyataan. Adapun yang dirasa menjadi penyebab ketegangan, lanjut Jumhur, adalah karena puluhan ribu pekerja asing TKA tidak berpendidikan layak atau pekerja kasar ternyata bisa menjadi pekerja di kawasan itu. Namun mereka eksklusif karena tidak bisa berbaur dengan pekerja lokal akibat tidak diwajibkan berbahasa Indonesia seperti aturan yang pernah berlaku selama puluhan tahun sebelumnya. Nyenengin investor, kakak tertua ya Cina. RRC itu kakak tertua ya. Mana tuh yang teriak-teriak NKRI harga mati tuh? Masih ada yang bela sama TKA Cina nih. Banyak loh. Nanti kita lihat di postingan gue. Melihat keadaan ini, maka suatu hal yang sangat mendesak untuk dilakukan audit, baik regulasi maupun pelaksanaan regulasi terkait dengan investasi dari Cina tersebut. Hal ini karena sungguh sangat merugikan, baik bagi pendapatan negara maupun dalam bidang ketenagakerjaan, kata Jumhur. Ya jelas lah. Itu pekerja Cina kan dapat gaji, gajinya gede. Jadi hasil dari bumi Indonesia dibayarin ke orang Cina lagi. Aduh, parah ya Allah. Selain itu, Jumhur juga menanyakan mengenai keuntungannya bagi rakyat Indonesia bila dalam investasi dari Cina ternyata bahan-bahan pembangunan pabrik dan mesinnya langsung diimpor dari Cina. Sampai begitu. NKRI harga mati mana? Apalagi perusahaan mereka mendapatkan aturan bebas pajak atau tidak bayar pajak, tax holiday bisa sampai 25 tahun. Masuk nggak bayar pajak lagi. Wow, keren. Pemerintah kita keren. Bentar, minta maaf gue, nggak kuat gue. Nggak kuat. Perusahaan asal Cina itu juga diperbolehkan membawa TKA kasar yang upahnya berkali-kali lipat dibanding upah lokal. Keuntungan usahanya pun sepenuhnya menjadi milik perusahaan Cina. Pihak Indonesia paling hanya kebagian sewa tanah dan penyerapan pekerja murah. Sementara itu, setelah mengeruk kekayaan luar biasa yang ditinggalkan adalah lingkungan hidup yang rusak, katanya menegaskan. Nah, itu yang tanggung jawab siapa itu? Pak Luhut ngerti nggak ini? Pak Jokowi ngerti nggak ini? Buzzer-buzzer tuh ya, sampai pernah ya, lu masih ingat gua posting tentang di bandara ada pekerja Cina yang datang ya. Itu ada salah satu akun centang biru nih, Dede Budiarto nih, kalau nggak salah pejabat ini, yang bikin ngakak statement si Koplak Fatur, ngaku akunnya dinonaktifkan orang lain, sudah panik habis menyebar hoax, muncul begonya. Nih masalah pekerja Cina datang di bandara itu dibilang hoax sama dia. Kalau udah gini kemana lu? Tuh pekerja Cina itu nyata di Morowali Utara ada. Ya kan? Ada tuh. Ada, woi, Pak Dede, ada rusuh.
Dan gara-gara ini gue posting nih. Gue tweet nih. Mana yang suka teriak Kadrun Yaman, mana yang suka teriak NKRI harga mati. Ya, kita ke sono, kita lihat. Ada nggak komentar-komentar yang membela TKA Cina dari anak bangsa? Itu yang bikin lebih emosi lagi, guys. Kita langsung ke Twitter ya, guys. Let's go to Twitter. Oke, guys, kita udah di Twitter nih ya. Gua memang jujur aja emosi gue, guys. Gimana nggak emosi? Gue cinta bangsa ini. Gue bukan orang yang cuma teriak-teriak gitu. NKRI harga mati. Enggak, ini anak bangsa sekarang ini. Di negara sendiri, di tanah air sendiri. Dapat perlakuan begini dari TKA Cina. Akibat apa ini? Terus ada yang belain. Aduh, ada yang belain tenaga kerja asing. Aduh. Kita lihat. Melted semua ya. Meleleh. NKRI death race kali om. Karena kalau keturunan Yaman pemalas, nggak mau dan nggak bisa kerja, sukanya cari duit jadi provokator. Lu lihat. Jadi, lu sebut provokator nggak apa-apa. Mending lu sebut gua provokator daripada jadi penjilat. Daripada jadi pengkhianat. Membiarkan anak bangsa seperti itu. Saudara kita. Dah. Buktikan tuduhan lu kalau gua provokator. Lihat. Cebong bazar pada mingkem. Lah, yang masukkan si asing itu junjungan mereka satu gerombolan di kolam yang sama. Siapa junjungannya? Dengan sengaja membuka ruang kesempatan bangsa ini untuk diperbudak oleh asing ataupun asing adalah bentuk nyata dari pengkhianatan. Nah, lagi nunggu transferan, be. Lu lihat ya, ada padahal ini di cuitan gue. Bazar tetap ada yang bela tuh TKA Cina. Tetap ada. NKRI harga mati cuma slogan londo ireng gara-gara kebijakan rezim zalim oligarki pengkhianat rakyat Indonesia. Tuh lihat tuh, bagaimana itu pekerja lokal di sana. Mat siang Kadrun, iya gua. Lu mau bilang gua Kadrun, nggak apa-apa. Iya, gua Kadrun asli, hakiki, sejati, pakai banget anti PKI. Kenapa? Kalau gua Kadrun kenapa? Mending jadi Kadrun daripada penjilat. NKRI harga mati. Nih. Kalau yang kayak begini, tunggu dulu babe. Sampai lebaran tahun gajah pun mereka tiarap alias mingkem. Rakyat sendiri mencari kerja terasa terasingkan. Beda warga negara Cina dapat karpet merah. Sampai-sampai hasil bumi Indonesia dikeruk habis-habis. Nah, tuh. Orang yang punya jiwa nasionalis, jiwa cinta tanah air, itu pasti marah ngelihat yang begini. Tapi, ya Allah, ada aja penjilat itu. Mending jadi Luhut bang, susah. Katanya lagi di London beliau ya. Lanjutkan lawan. Mukidi bahagia karena misinya sukses mencinai Indo. Nah tuh. Yang sering teriak-teriak Kadrun Yaman, radikal, khilafah, pada mati semua babe. Mati suaranya. Malah ngebela, mending kalau diem. Bersiaplah menjadi true jongos. Mata melotot tapi nggak ngerti apa yang terjadi. Dijajah mata sipit yang kiang melangsek, mengadu domba anak negeri hingga habis energi. Jangan tanya hukum dan keadilan, martabat bangsa pun sudah diobral murah. Tuh, hashtag NKRI harga tawar. Nih, bini muda udah ngisi belum? Ampe bini gue diurusin anak, memang susah kalau mental penjilat. Susah kalau mental penjilat begini. Lu lihat ini komentar-komentar mereka. Berat sebelah bisa tidak seimbang, ini bahaya. Ya, rakyat yang lain girang amat. Siapa girang? Lagi marah, woi. Siapa yang girang? Ayolah, kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Harkat martabat ini tanah kita. Ganyang Cina dari tanah Indonesia. RRC ya, bukan ras Cina. Sekali lagi, orang-orang keturunan Cina yang tinggal di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Bukan ras Cina. Ini RRC, Tiongkok, pemerintah Cina. Bukan ras Cina. Astagfirullah. Tetap Cina yang dibela. Pribumi nggak akan dibela. Malah nanti jadi pesakitan mirip zaman company penjajah. Penjajahan dulu kan. Raja-raja dan lingkungan istana hidup enak. Rakyatnya jadi sapi perah. Mirip waktu Denles bikin jalan.
Aduh. Kemarin ada yang bilang kalau saham udah dikuasai negara, kalau tenaga kerja lokal nggak keurus, kan cuma bilang. Denny, si Ade, Kuntet sama Adi dan gerombolannya mana kok pada diam? Katanya NKRI harga mati. Mana? Itu bukan pekerja Cina, Be. Itu bukan pekerja Cina, tapi tentara Cina, Be. Mereka terlatih saat wamil. Sedang pekerja kita nggak tahu teknik perang. Memang seharusnya rakyat yang melawan, bukan hanya pekerja. Ayolah usir TK Cina yang nggak berguna bagi negeri ini. Mereka semua sampah di NKRI ini. Masih banyak anak bangsa yang memerlukan pekerjaan. Dan itu buru-buru kasar itu dari Cina itu. Provokator sangat berbahaya. Provokator lagi. Para penjilat. Sumpah gue akhirnya. Udah lah guys ya. Udah serius gue emosi banget. Masih ada para penjilat ya. Masih ada ya. Penjilat pengkhianat yang masih membela TK Cina itu ya. Luar biasa kalian. Udah lah. Serius emosi gue. Asli emosi. Terbuat dari apa hati kalian? Ngelihat saudara kalian digitukan. Ngelihat tanah kalian digitukan. Ngelihat bangsa ini. Itu tadi penjelasan dari Pak Jumhur Hidayat tentang bagaimana regulasinya. Datang nggak pakai pajak itu alat-alat itu. Dikeruk nikelnya keuntungannya untuk Cina. Pekerjaannya dari Cina. Gajinya untuk Cina lagi. Kapan bangsa ini? Itu nikel Indonesia. Masih nggak mau mikir rakyat. Mudah-mudahan para pekerja lokal di sana insya Allah bisa melawan dengan baik. Artinya bisa mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia yang direbut secara mengenaskan dari tangan rakyat Indonesia yang ada di sana. Itu aja dari gue guys, serius. Gue minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjilat-penjilat ini pengen ketemu langsung gue. Serius. Udah lah. Mana NKRI harga mati? Ayo sini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal